Halo, Bintang. Mbak Duren enak nih kayaknya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang host kakak. Silakan Bintang, mau bertanya apa Tang? Ganti gambar kau sekarang jadi Duren. Oke. Saya mau bertanya kak ya tentang kami dulu ya. Kami kalau beribadah itu kak ya, ada perintahnya di Al-Quran. Aqimus sholat wa atuz zakah. Hai orang-orang yang beriman. Ada lagi ya tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarkan zakat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang sebelum kamu. Pertanyaan saya, kalau umat Kristen ini beribadah, di mana perintahnya di kitab suci? Coba tunjukkan. Tunggu. Kamu bawa Quran, terus pertanyaan saya, maksudnya gimana? Harusnya kamu bawa narasi Quran. Saya kira kamu mau bertanya dari Quran gitu. Nggak nyambung, betul kan? Nah begini, kami di Islam beribadah ada perintahnya di Al-Quran. Kayak gimana? Seperti yang saya bacakan tadi. Apa itu nggak ada yang tahu bang? Itu nggak ada yang tahu apa yang kamu bacakan. Di sini nggak ada orang Arab. Ya itu diperintah kami di kitab suci kami. Wahai saya orang bacakan Islam, tadi. Bentar. Wahai orang yang beriman, beribadahlah. Ibadahnya kayak gimana? Sebentar dulu. Hai orang-orang beriman. Bukan orang-orang Islam di sana kak. Oh, ya yang beriman kepada Allah dong. Ya, itu. Ya pasti beriman. Orang Islam lah. Nggak mungkin orang Kristen. Enggak, beda. Karena kalau orang yang beriman itu kak, beriman terhadap. Dengar dulu. Orang Islam dengan orang beriman beda kak. Kalau di Islam, yang beriman itu kak ya, kalau di Islam nih mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oke. Orang Islam kak banyak juga kak dia ngaku Islam, tapi juga banyak juga yang nggak puasa, banyak juga yang tidak memberikan zakat, sholat aja sekarang sekali seminggu, sekarang sekali setahun. Ada perintah puasa di dalam kitab? Ada, surat Al-Baqarah ayat 184 yang saya bacakan tadi. Kayak gimana berpuasa itu kayak gimana? Emang kalian tahu berpuasa itu seperti apa? Kalau di Islam berpuasa itu kak menahan lapar, haus dan semua. Contoh, dari jam menahan mata. Kalian tahu? Ada, sebentar dulu saya nanti balik tanya mana perintah kakak beribadah di dalam ajaran Kristen tertulis di Bible. Perintah ibadah. Coba jelaskan. Nanti kita lanjut ke yang lain. Coba. Oke. Ayat janganlah kamu meninggalkan peribadatan. Oke, Ibrani 10 ayat. Kakak tahu nggak ya maksud dengan ibadah Ibrani itu? 10 Perintah ayat. Tuhan itu. Kamu mau ngomong terus? Kami puasa ada perintahnya. Ini bang, saya belum selesai. Baru satu kalimat bang. Abang mau ngomong terus? Saya kan tadi menjawabkan. Sekarang balik tanya ke kakak, mana kata? Kamu kan lagi nanya, saya lagi mau jawab bang. Sabar dulu. Belum juga bang. Nah, coba jawab. Kamu mau ngomong terus? Atau kamu mau ngomong terus? Kenapa nggak bisa jawab? Orang mau jawab aja kamu ngomong terus. Ini ya, kalau kamu mengatakan kamu diperintahkan ibadah, ibadahmu seperti apa kan kamu tidak tahu, ya kan? Kamu disuruh puasa, puasamu dari jam berapa? Dari jam berapa ke jam berapa pun tidak tahu. Kamu diperintahkan sunat pun tidak tahu, ya kan? Nanti saya terang. Oke, kamu dibawa dulu deh. Kamu nggak bisa. Kalau ngomong nggak mau disela, tapi mau ngomong terus, gimana sih? Serius loh, kamu tuh, wahai umat beriman, beribadahlah. Ibadahnya apa? Kamu ibadah aja nggak tahu kok ibadahnya apa, ya?
Orang Kristen itu sudah sembahyang, bersujud dan berlutut itu justru dari kitab kami. Kalau ibadah ini tadi saya bilang ini, ya, janganlah kamu meninggalkan ibadah-ibadah. Nih ya, Ibrani 10 ayat 25. Dari postingan saya yang pertama ini juga ada ayatnya, ya. Latihan jasmani bergunanya sedikit, tetapi ibadah mengandung janji. Ini ibadah itu banyak. 1 Timotius 4 ayat 8. Ibadah kami tuh banyak, Bang. Kata ibadah sendiri ada di dalam Alkitab. Gitu. Janganlah kamu meninggalkan peribadatan. Berarti kami diperintahkan untuk beribadah. Ibadahnya apa? Ekaristi, memecah-mecahkan roti di bait Allah. Itu ada di Kisah Para Rasul 2. Bukan gak bisa jawab, mulut kau berisik. Orang mau jawab berisik mulutnya. Norak, jangan norak lah. Itu congor aja kamu, binatang. Namanya binatang ya. Nah, seperti itu. Jadi orang Kristen itu diperintahkan ibadah. Ibadahnya itu kapan? Tiap hari. Ya. Tuhan Yesus itu menyuruh kami memperingati akan kematiannya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Itu ayat. Jadi jangan dibilang gak bisa jawab. Jawaban itu gitu loh. Dan tata caranya biar kamu tahu, kami itu bersujud, berlutut, ya, membungkuk, itu semua ada di dalam Alkitab. Kami juga disuruh puasa 24 jam. Loh, kamu itu sok-sokan nanya ibadahnya orang. Ibadah kamu itu dari mana literasinya? Kamu bersedekap itu dari mana? Di mana di Quran dikatakan? Ya. Ruku membungkuk itu di mana? Kalau di dalam kitab saya bisa tunjukkan itu semua. Ya. Sujud sampai kepalanya ke tanah itu di Kejadian. Ada semua. Saya punya bukunya, masalahnya gitu loh. Nah, kamu sendiri kan nggak tahu cara ibadah kamu. Mau saya tunjukin? Tunggu. Nih, saya mah punya. Sabar ya. Nih, kan kamu sibuk kan? Nanya dalilnya kan? Nih. Saya tunjukkan sama kamu. Oke. Jadi semua ada dasar ayatnya. Bahkan kami bersuci juga ya. Jadi kamu kalau nanya ke saya, itu adalah bagus. Karena kamu sudah menemukan Kristen yang sejati. Nih, sembahyang kami 7 waktu. Ya, pentahiran. Arah kiblatnya untuk sembahyang. Ya, gerakan-gerakannya itu, penggunaan dupa, penggunaan kerudung, ini ada semua. Kita buka doa pentahiran, ini semuanya ada. Jadi kalau kamu mengatakan di mana itu perintahnya nih ya, dikatakan seperti ini di dalam Alkitab ya. Semua perintah-perintah bersujud itu nih ada dari sini. Yohanes ya, ini semua dari Yesus semua ini. Nah, kamu biar tahu ya tata cara ibadah kami. Ya, ini sakramen. Kita lihat sembahyang ini tadi 57 ayat 57. Kita buka karena kamu saya turunkan dulu gara-gara kamu berisik. Ya. Kamu berisik dan selalu menyela omongan saya. Jadi kamu diam dulu di bawah. Nih ya, ini sembayang-sembayang kami. Jam-jamnya nih. Ini kamu bahkan bisa menemukan jam sembayang kami. Oke. Nih. Sembayang 7 hari. Ini sembayang jam pertama atau sing-sing pajar. Ini pukul 6 nih. Ini ada di sini. Keluaran 23 ayat 39. Dasar ayatnya, kamu boleh cek ya jamnya.
Lalu nih, jam ketiga, ini pukul 9 pagi nih. Ya, ini di Kisah Para Rasul. Ada semua ayatnya. Ya, jam ke-6, ini pukul 12 nih, tengah hari. Ini dasar ayatnya. Dasar ayatnya. Oke. Nih, jam 9 nih, jam 3 sore nih. Nih, ada di Matius. Ada semua. Ya, jadi jangan kamu mengira nih Keluaran. Nih, semuanya. Nih, gerakan-gerakannya. Bahkan saya kasih tahu nih. Ya, pertama sekali kamu harus doa pentahiran. Nih, ada ayatnya nih di 1 Petrus 2 ayat 9 nih. Ya, jadi kami itu kalau kamu tanya, gimana ibadahnya ini ada nih. Nih ya, Keluaran 30 ayat 19 sampai 21. Nih, arah sembahyang kami juga ada nih ke Yerusalem, tempat Yesus itu. Ini ada di Tawarik. Ayat ini, ayat. Ngerti? Nih, ke arah bait Allah. Nih, Mazmur 5 ayat 8. Mazmur 138 ayat 2. Kamu boleh cari semua ini. Jadi kamu kalau nanya ibadah kami itu ada semua. Jam-jamnya pun ada. Gerakannya. Nih. Jadi kamu itu gerakannya itu dari mana? Dari mana? Ya, gerakan-gerakan tubuh dalam sembahyang. Nih. Ya, berdiri. Ini ada di Markus. Lalu membungkuk. Ini ada di sini. Matius 26. Ini ngajakin PK siapa sih? Ya, Lukas. Nih, dengan mata terbuka, tuh ya. Lalu nih, menengadah ke langit. Yohanes 17 ayat 1. Kalian boleh catat tuh. Nih, menengadahkan tangan nih. 1 Timotius 2 ayat 8. Ini semua ada nih gerakan-gerakannya. Nih, ya. Lalu sujudlah Abraham nih, sujud. Gerakan kami tuh ada semua. Ini ada dasarnya. Jadi lu kalau mau nanya kami ibadah, ya jelas ada ini dalam kitab kami. Lebih lengkap ibadah kami di sini. Puasa-puasa juga ada di sini, gitu. Nih. Jadi jangan sotoy di situ loh. Nih. Sujud menyembah. Nih, Bilangan 20 ayat 6. Begitu. Nih, banyak, terlalu banyak ayatnya. Ulangan, Yosua. Nih, Hakim-Hakim. Itu. Udah? Paham sampai sini? Nah. Jadi jangan sotoy di sini. Kamu tepat sekali kalau menanyakan tentang ibadah kami. Ya, kamu boleh cek VT-VT saya. Saya juga sering sembahyang, sering ibadah. Paham? Mau beli bukunya ada di toko oren ya. Toko oren dan toko hijau. Nih. Nih Kak. Cari aja nih. Nih, dasar Alkitab dan penjelasan ini. Sembayang, doa-doa. Dan kalian itu juga bisa belajar dari sini ya. Tentang sakramen juga ada di sini. Nih, sakramen-sakramen. Terus bidat-bidat. Bidat-bidat juga ada di sini nih. Paham ebionit, gnostiskisme, sabelian, arian, apolianerisme, monofisit, eutikisme, nestorian. Ini ada. Nih, kalian boleh beli bukunya ini. Ini ada ayatnya. Semua di sini dasarnya ada. Jadi kalau kamu mau nanya ibadah kami ada dasarnya. Ekaristinya juga ada. Seperti itu. Oke? Ya. Oke. Bagus kamu kalau ke sini. Kalau kau ke tempat lain mungkin nggak dapat jawaban. Kalau di sini udah pasti ada jawabannya. Dan jangan salah itu ya. Sembayang-sembayang kami itu ya, jam-jamnya yang 7 waktu. Dari mulai pukul 12 siang itu bicara tentang Yesus. Kami sembahyang jam 12. Kamu sembahyang jam 12? Itu dasarnya di mana? Iya. Ya, toko oren tuh Bintang Timur katanya tuh. Tuh, thank you Kak Winter. Tuh, kalau kami jelas jam-jamnya. Paham? Tuh. Puasanya juga ada, doa-doanya juga ada. Ya, pujiannya Mazmur. Kalian sering lah ya dengar orang Kristen kalau ngangkat pujian itu kata-katanya semua dari Mazmur, Cok, dan keren-keren. Ya,
ya. Tadi bicara soal jam. Pertama jam 12 siang. Itu kami menyembah Yesus. Kenapa? Karena kami mengingat dia di kayu salib. Makanya kami mensujutinya. Lalu jam 3 sore dia mati. Nah, kau jam 3 sore ibadah kau dari mana itu? Lalu jam 6 maghrib itu menjelang sabat dia diturunkan dari kayu salib. Jam 7 ya dia dikuburkan, mengenang penguburannya. Lalu jam 12 tengah malam kami disuruh berjaga-jaga sama Tuhan Yesus. Ya, sebab hari itu akan datang seperti pencuri tengah malam. Lalu subuh ya, itu juga kami sembahyang. Pukul 9 pagi itu turunnya Roh Kudus. Nah, itu semua ibadah kami dasarnya ada. Dasarnya dari Tuhan Yesus semua gitu. Ngarang orang ada di kitab kami kok. Ini ada. Ayat-ayatnya ada tadi yang udah saya tunjukkan jam-jamnya. Jadi kalau kamu mau tahu mana perintah kalian, itu tadi ya yang udah saya bawakan. Janganlah kamu meninggalkan peribadatan di Ibrani tadi. Ya peribadatan yang mana? Yang itu tadi semua yang saya tunjukkan.